yang terakhir. Sekarang gilirannya si Inces, teman-teman ya. Syahrini ya, si Inces ini juga mengikuti jejaknya si Ratu Entok. Ya, karena kalau mau cari sensasi di Indonesia ini gampang, teman-teman. Tinggal hujat Tuhan Yesus, tinggal hujat kekristenan, maka dia akan viral, teman-teman. Gampang sekali ya untuk mencari sensasi. Rupanya si Entok dengan si Inces ini belum cukup merasa terkenal mungkin di Indonesia ini ya. Jadi karena Syahrini ini sudah lama tenggelam, tidak tampil di publik, mungkin mau bikin gebrakan gitu ya, mau bikin gebrakan sensasional, teman-teman ya. Gampang sekali, tinggal menghujat orang Kristen saja langsung booming, langsung viral, teman-teman ya. Ternyata si Inces ini membuat satu pernyataan tentang Yesus Kristus Tuhan. Dia mencoba ya membanding-bandingkan antara Tuhannya dia dengan Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa Yesus itu tidak seperti Tuhannya dia yang tidak terbatas, begitu. Gambarannya tidak seperti gambaran Tuhannya dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala dia, Allah SWT dia, begitu ya. Kok beda gitu? Allah SWT-nya kan tidak kelihatan, tidak pernah menyatakan dirinya, begitu kan. Umatnya juga tidak tahu, tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah mendengar suaranya, ya kan. Jadi tidak diserupakan dengan apapun, begitu kan, teman-teman. Nah, sementara Yesus Kristus Tuhan itu pernah hadir di tengah-tengah umatnya, berbicara langsung kepada umatnya, teman-teman ya. Dan dia itu mengambil rupa seorang manusia, begitu ya. Bagi si Inces ini nggak masuk akal, teman-teman ya. Kok Tuhan makan, minum, tidur, ya kan, terus punya keterbatasan pengetahuan, dia katakan. Kurang jelas juga apa yang dia maksud dengan keterbatasan pengetahuan ya. Padahal Tuhan Yesus sudah bernubuat sangat banyak sekali tentang banyak hal, dan itu ditepati secara akurat. Bahkan tentang apa yang terjadi di akhir zaman, apa yang akan terjadi di hari akhir nanti, bahkan di sorga nanti, bahkan di neraka nanti, itu Tuhan Yesus sudah kasih tahu semuanya. Lalu dia bilang Yesus punya keterbatasan pengetahuan. Wow. Luar biasa ya si Inces ini. Nggak tahu gurunya Ustadz mana ini si Inces ini ya. Nggak tahu guru spiritualnya siapa ya, teman-teman. Nah, memang kita lihat si Inces ini sejak menikah dengan siapa nama suaminya, Barak-Barak gitu ya. Jadi dia sejak menikah memang penampilannya berubah ya. Jadi dia semakin islami, teman-teman ya, semakin islami gitu kan. Nggak masalah kalau penampilan islami ya, tapi kalau pemikirannya juga berubah, karakter berubah, perilakunya berubah semakin islami, suka membuat sensasi, yang suka masuk ke kamar orang lain, nah ini yang nggak boleh ya. Coba tanya si Deddy Kobuzer ya kan. Nah, itu nggak boleh masuk ke kamar orang lain gitu kan. Nah, ini Syahrini ini seperti si Ratu Entok ya, seperti ya mualaf-mualaf yang lain, ustadz-ustadz yang lain ya, itu suka sekali masuk ke kamarnya orang Kristen gitu ya. Masuk ke kamar orang Kristen, rumah orang rapi-rapi diberantak-berantakin gitu kan. Samalah kayak seperti itu istilahnya, teman-teman. Sementara mereka keluar-keluar tidak boleh masuk ke kamar orang lain gitu kan. Jadi ke kamar mereka nggak boleh. Kalau kita ngebahas agamanya nggak boleh, tapi kalau mereka ngebahas agama kita boleh gitu kan. Ya begitulah mereka ya, enak mau enak sendiri gitu kan. Tapi kalau bagi kita mau masuk kamar kita silahkan ya, silahkan, tidak masalah. Anda mau bicara kekristenan bagaimanapun silahkan saja, dan siap saja kami counter gitu kan. Dari apologet-apologet siaga terus nih mengkonter orang-orang seperti ini ya. Nah, teman-teman, memang kalau jadi Islam itu kalau tidak menghujat nggak afdol, teman-teman ya. Kalau jadi Islam nggak menghujat agama lain, nggak menghujat kekristenan, nggak menghujat Tuhan Yesus, nggak afdol gitu. Belum bisa dikatakan Islami gitu ya kalau belum menghujat. Termasuk si Inces ini gitu ya. Dia tidak tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan
bagi seluruh umat manusia, bagi semua orang. Bisa dibaca di Roma 10 ayat 12 ya. Di situ dikatakan bahwa Tuhan dari semua orang itu adalah Yesus Kristus ya. Tuhan dari semua orang itu adalah Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan yang lain. Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Roma 10 ayat 12. Yesus berkuasa di bumi dan di sorga, dan dia adalah Raja kerajaan sorga. Yohanes 18 ayat 36. Kemudian Yesus berkuasa mengampuni dosa ya. Lukas 5 ayat 24, Matius 9 ayat 6, Markus 2 ayat 10, teman-teman ya. Kalau dia manusia biasa seperti si Inces, apakah si Inces ini berkuasa mengampuni dosa? Jangankan si Inces, nabinya saja, ya, nabinya itu berkuasa nggak mengampuni dosanya si Inces? Hah? Bisa nggak nabimu mengampuni dosamu, Inces? Coba jawab, nabimu bisa nggak mengampuni dosamu, Inces? Atau si Ratu Entok nih, saya tanya juga, Ratu Entok, kira-kira nabimu bisa mengampunimu nggak? Mengampuni dosamu nggak? Hah? Enggak kan? Nah, Tuhan Yesus saya itu berkuasa loh mengampuni dosa semua orang, termasuk dosamu juga. Kalau kamu datang kepadanya dan bertobat, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka segala dosamu akan diampuni oleh Tuhan Yesus. Dosamu yang dulu, dosamu yang sekarang, dan dosamu yang akan datang. Nah, Inces sama si Ratu Entok ini nggak tahu, ya kan, bahwa Yesus Kristus itu berkuasa mengampuni dosa. Nah, disinilah ya terlihat sekali bahwa Yesus Kristus itu bukan manusia biasa, tapi dia adalah manusia ilahi. Dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Ya, dia adalah firman Allah yang datang ke bumi ini mengambil rupa seorang manusia. Mengapa dia harus menjadi seorang manusia? Karena dia akan menjadi penebus manusia. Ya, jadi manusia yang berdosa seperti si Inces dan si Entok ini dan saya, semua umat manusia ini adalah manusia berdosa, tidak ada yang suci, maka dibutuhkan seorang manusia yang suci. Ya, seorang manusia yang tidak terhampiri oleh dosa setetes pun. Tetapi berhubung di dunia ini tidak ada seorang pun manusia yang suci, yang kudus, tidak satu pun. Ya, karena Alkitab mengatakan kalau kamu katakan bahwa kamu tidak berdosa, maka kamu adalah pendusta. Jadi semua manusia di bumi ini tanpa kecuali adalah manusia berdosa. Ya, nah, manusia berdosa itu mustahil bisa menebus manusia yang berdosa juga. Satu-satunya manusia yang bisa menebus manusia berdosa adalah manusia yang tidak berdosa. Berhubung di bumi ini tidak satupun manusia itu yang tidak berdosa, maka Allah atau firman Allah turun ke dunia ini, nuzul menjadi manusia yang tidak berdosa, manusia yang kudus, yang suci. Karena Allah itu kudus, Allah itu suci. Hanya dialah yang bisa menjadi manusia yang kudus, manusia yang suci. Hanya dialah yang layak untuk menebus manusia yang berdosa ini dari penghukuman dosa atau neraka. Di dalam kitab Yesaya sudah dinubuatkan bahwa Yesus Kristus mengambil alih penyakit kita, yaitu penyakit dosa yang dimaksud, teman-teman, ya. Kita yang seharusnya disiksa di neraka udah karena dosa-dosa kita, Tuhan Yesus mengambil alih itu semua. Makanya dia harus menjadi manusia supaya dia bisa mati. Dia menjadi manusia supaya dia bisa mati menggantikan kita. Karena dia bisa turun ke dunia orang mati atau ke neraka itu hanya melalui kematian. Jadi dia menjadi manusia supaya dia bisa mati. Melalui kematian itu dia bisa turun ke dunia paling bawah, yaitu neraka. 3 hari 3 malam dia di sana, dan pada hari ketiga dia bangkit. Dia menang atas maut. Dan dia sudah selesai melakukan
hukuman atas dosa kita. Kita sudah dibebaskan dari penghukuman dosa. Cara Tuhan Yesus menebus kita sebagai orang berdosa, yaitu melalui transaksi rohani. Tuhan Yesus mengambil posisi saya sebagai orang berdosa. Ketika saya percaya, bertobat, ya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, pada saat itu Tuhan Yesus mengambil posisi saya dan saya mengambil posisinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati bagi saya dan saya hidup bagi Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang, akulah gembala yang baik, aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, Dia menyerahkan nyawanya bagiku dan aku hidup bagi Dia. Kalau ada Tuhan meminta nyawa umatnya untuk Dia, nah itu kebalik. Ya, kan ada orang di luar sana rela ya menyerahkan nyawanya, pasang bom bunuh diri untuk Tuhannya. Beda, ya. Memang seperti Ences bilang Tuhan kita berbeda. Ya memang berbeda, Ences. Ya. Kalau Tuhanmu itu meminta supaya nyawamu kamu serahkan untuknya. Ya. Nah, kamu boleh ya kamu boleh berjihad, mati syahid dengan membunuh dirimu, pasang bom. Kamu boleh melakukan itu untuk Tuhanmu. Tetapi kalau Tuhan saya mengatakan, akulah gembala yang baik, aku menyerahkan nyawaku untuk domba-dombaku, untuk umatku. Itulah bedanya Tuhan kita. Memang berbeda, Ces, memang berbeda gitu. Ya. Tuhan Yesus kami datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa manusia, merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Ya, Dia datang ke tengah-tengah umatnya. Makanya Dia disebut juga Immanuel, itu nama lainnya Dia. Immanuel artinya Allah beserta kita. Ya, Dia beserta umat-umatnya di dunia ini. Dia datang ke tengah-tengah umatnya. Makanya Dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Memang beda dengan Tuhanmu. Kamu saja tidak kenal Dia secara baik mungkin ya, karena kamu tidak pernah mendengarkan suaranya dan Dia tidak pernah menampakkan diri kepada siapapun. Ya, tidak ada. Tetapi kalau Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada semua nabi-nabi. Ya, di Perjanjian Lama Dia datang dalam bentuk Kristopani, ya kan? Yaitu Kristus yang ada di Perjanjian Lama, itu namanya Kristopani. Ia menampakkan diri kepada Abraham, kepada Musa, ya kan? Kepada semua nabi-nabi yang ada di Perjanjian Lama. Tapi Dia mengambil rupa macam-macam. Ada dalam rupa semak, ya, semak yang terbakar. Dia juga bisa menampakkan diri dalam tiang awan, tiang api waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Macam-macam. Dia bisa tampil dalam bentuk apapun yang Dia mau. Dan pada puncaknya Dia tampil dalam wujud manusia. Itulah Yesus Kristus. Dan setelah itu Dia tidak pernah lagi tampil. Dia tidak pernah lagi berwahyu. Dia tidak pernah lagi berfirman. Karena Alkitab sudah selesai dituliskan dan ditutup dengan kata amin, dan firman Allah sudah selesai, finish. Tuhan tidak pernah berfirman lagi setelah kitab Wahyu 22 ayat 21. Finish, selesai. Begitu Ratu Ences, ya. Jadi bagaimana cara Tuhan Yesus melakukan penebusan? Melalui transaksi rohani. Ya. Kamu percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Dia akan mengambil alih posisimu sebagai orang berdosa. Semua dosamu ditimpakan di pundaknya. Dan kamu pindah ke posisinya Tuhan Yesus sebagai orang-orang kudus. Disitulah disebut dengan transaksi rohani. Kamu menyerahkan semua penghukuman atas dosa-dosamu dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Makanya Dia berkata sebelum Dia menyerahkan nyawanya, sudah selesai. Dia berteriak dengan suara nyaring, sudah selesai. Artinya misinya ke dunia ini untuk melakukan penebusan dosa bagi umatnya, bagi semua orang yang percaya kepadanya, sudah selesai Dia lakukan. Sudah selesai. Begitu ya, Ences
Ratu Entok, Kainama, CS, ya kan? Begitu caranya orang Kristen diselamatkan. Makanya jangan heran ada ayat yang berbunyi, terkutuklah dia yang tergantung di kayu salib. Ya, itu kan ayat itu sering digunakan, kalian pakai kan? Ya, oleh si Zuma sering dipakai bahwa Yesus itu terkutuk, orang terkutuk. Dia tidak mengerti bahwa Yesus Kristus yang Maha Kudus, yang Maha Suci menjadi terkutuk karena dosa saya, karena dosanya si Zuma, karena dosanya si Entok, karena dosanya si Inces, karena dosanya si Kaing Nama, karena dosanya si Antu Blau. Semua orang di dunia ini yang berdosa itu ditimpakan ke pundaknya Tuhan Yesus. Maka dia menjadi orang yang sangat berdosa pada saat itu, karena dosa seisi dunia ditimpakan kepadanya. Dia berdosa bukan karena perbuatan dia, bukan. Dia adalah manusia yang sangat kudus, suci. Tapi karena dosa-dosa kita ditimpakan kepadanya, kutuk-kutuk yang harusnya menimpa kita diserahkan kepadanya, diambil alih olehnya. Makanya dia disebut terkutuklah dia yang tergantung di kayu salib, karena dosa-dosa kita, kutuk kita yang diambil alih olehnya. Ya, paham ya? Jadi bagi si Zuma yang selalu gagal paham, semoga mengerti. Ya, Yesus Kristus disebut sebagai manusia terkutuk yang di kayu salib itu karena dosamu, Zuma. Ya, karena dosamu. Kamu tinggal sedikit lagi percaya kepadanya, maka sudah dosamu selesai. Tapi karena kamu tidak percaya kepadanya, alih-alih kalian percaya kepadanya, malahan kalian menghujatnya. Jangan harap dosamu akan kau tanggung sendiri di neraka. Ya, kau bereskan sendiri di neraka dan tidak akan pernah beres. Karena neraka itu kekal. Sekali kau cemplung ke dalamnya, kau tidak akan pernah keluar lagi. Oke? Dan ingat, ya, mengapa orang-orang seperti si Inces, si Entok, ya kan, si Zuma, siapa lagi itu, siapalah banyak banget ya. Ya, mereka-mereka para penghujat ini, mengapa mereka getol menghujat Tuhan Yesus? Karena mereka tidak mengenal Dia. Mereka tidak mengenal Allah. Ya, mereka tidak mengenal Allah. Tuhan Yesus mengatakan itu karena mereka tidak mengenal Aku. Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa maupun Aku. Yes, mereka para penghujat ini tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Yesus. Itulah sebabnya mereka berkata apapun ya tentang Tuhan Yesus, memfitnah, menghujat, ya kan, seenak udelnya, karena mereka tidak mengenal Bapa dan juga tidak mengenal Aku, kata Tuhan Yesus. Begitu ya, Inces, Ratu Entok. Lalu mengapa pula kalau dia Tuhan, dia tidur, dia makan, dia minum? Iya kan? Mengapa pula begitu, kan dia Tuhan? Hei, Tuhan sudah menjadi manusia. Firman sudah menjadi manusia. Kalau dia sudah menjadi manusia, sama seperti kita, maka dia juga butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Ya, tetapi dia tidak melepaskan hakikatnya sebagai Allah. Makanya dia berkuasa mengampuni dosa. Dia berkuasa membangkitkan orang mati. Ya. Dia berkuasa mengubah air jadi anggur. Dia berkuasa mendatangkan roti dari langit. Tuhan Yesus berkuasa memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Dan itu pun masih bersisa 12 bakul penuh. Itulah kuasa keilahian dari Tuhan Yesus. Banyak lagi kuasa-kuasa keilahian dari Tuhan Yesus. Dan banyak sekali orang-orang itu sudah melihat, sudah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri di zaman itu tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun banyak di antara mereka yang tidak percaya. Apalagi sekarang, 2000 tahun ke sini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya.
So teman-teman, terakhir saya ingin memberikan himbauan ya kepada saudara-saudara muslim ini, siapapun Anda. Kalau Anda ingin tahu tentang Yesus Kristus ya, seperti apa dia, bagaimana dia, sebaiknya Anda jangan sungkan-sungkan untuk membeli Alkitab dan membacanya. Atau Anda download dari Play Store ya, Alkitab elektronik itu ada ya. Jadi Anda tinggal membawa di HP Anda ya. Anda bisa membacanya setiap saat Alkitab. Jadi bacalah Alkitab kalau Anda ingin mengenal siapa Tuhan Yesus. Anda tidak bisa mengenal Yesus Kristus itu kalau Anda membaca di kitab Anda ya, atau Anda cuman modal dengar-dengar dari ustadz Anda. Itu tidak akan bisa ya. Pasti salah kaprah semua. Ya, Anda tidak akan bisa mengenal Yesus Kristus di luar Alkitab, saya katakan. Hanya melalui firman Tuhan yang ada di Alkitab, Anda bisa mengenal Yesus Kristus dengan benar. Bahkan Anda bisa mengenal semua kebenaran hanya dari Alkitab. Ya, kalau ada yang tidak Anda pahami, bertanyalah kepada umat Kristen. Bahkan kami para apologet terbuka, ya. Kalau Anda mau menanyakan sesuatu yang tidak Anda pahami. Jadi kalau bicara tentang kekristenan, kalau mau tahu tentang kekristenan, mau tahu tentang Tuhan Yesus, mau tahu tentang segala hal yang berhubungan dengan kekristenan, bacalah Alkitab dan berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berkuasa membuka pikiran Anda, asalkan Anda punya niat yang tulus untuk mengenal kebenaran. Ya, maka nanti Roh Kudus yang akan menuntun Anda, dia akan membuka pikiran Anda sehingga Anda mengerti kitab suci. Tapi kalau Anda membaca Alkitab hanya mencari-cari, mengorek-ngorek ya, mencomot-comot ayat-ayat sembarangan, lepas dari konteks, baik konteks ayat maupun konteks Alkitab secara keseluruhan. Anda lepas dari itu, maka pasti ngawur. Anda hanya akan dijadikan objek untuk kami counter. Ya, jadi daripada kebodohan Anda dipublish, ya, diviralkan oleh para apologet, mendingan Anda belajar deh, ya. Diam-diamlah baca Alkitab. Nggak ada salahnya daripada Anda baca-baca majalah porno-porno, ya. Mendingan Anda baca Alkitab. Ya, baca Alkitab jauh Anda akan jadi pintar. Orang-orang yang senang membaca Alkitab itu biasanya pikirannya menjadi jernih, menjadi cemerlang, kemudian juga daya nalarnya semakin mantap, teman-teman. Kemudian dia juga akan semakin cerdas. Ya, jadi kalau mau ingin semakin cerdas, bacalah Alkitab. Dijamin orang yang bacaannya adalah Alkitab, dijamin jadi cerdas, teman-teman ya. Tapi orang yang meninggalkan Alkitab, dijamin jadi bodoh. Itu adalah fakta yang banyak sekali sudah dibuktikan. Ya, orang yang membaca Alkitab kesenangannya pasti jadi cerdas. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya kira sekian dulu yang bisa saya komentarin. Tetaplah mendukung channel Noverina Solihin ini, teman-teman, dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tetap ya mendapatkan update terbaru dari video-video saya. Bersama saya Noverina Solihin, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.